Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya yang masih memberikan kepada kita anugerah di mana kita diberikan berbagai macam kenikmatan. Salah satunya adalah nikmat kesehatan dan kesempatan, terutamanya nikmatul iman, hidayah wa taufik. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan, keistiqomahan sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Keduanya salawat dan salam semoga tetap terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat beserta para pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini kita sedang berada di rumah Bapak Adib dalam rangka menghadiri undangan beliau, di mana beliau dan keluarga alhamdulillah sedang mendapatkan kebahagiaan, yaitu dengan lahirnya putri beliau yang bernama Hana. Mudah-mudahan pertemuan ini, acara ini, yaitu dalam rangka pelaksanaan akikah dari putri beliau tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan putri beliau menjadi putri yang solihah dan keluarga beliau diberikan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin saya diberikan amanah jamaah sekalian di pertemuan ini untuk menyampaikan tema, yaitu mencetak generasi Rabbani. Mencetak generasi Rabbani. Satu judul yang sangat indah, sangat dalam jamaah sekalian. Dalam beberapa menit ke depan kita akan mengetengahkan sebuah pembahasan berkaitan dengan hal ini dengan merujuk kepada salah satu kitab para ulama yang berjudul Tarbiyatul Aulad fi Dhau'il Kitabi was Sunnah. Pendidikan anak menurut cahaya Al-Quran dan As-Sunnah. Buku ini karya Syekh Abdul Salam bin Abdullah As-Sulaiman dan direkomendasi oleh ulama besar yang sekarang beliau menjadi mufti di kerajaan Saudi Arabia, yaitu Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Di antara yang beliau sampaikan dalam kitab ini jemaah sekalian, bahwasannya yang pertama, al-aulad nikmatun minallah wa hibah minhu. Anak-anak yang terlahir pada hakikatnya adalah anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya nikmat itu tidak hanya harta jemaah sekalian. Nikmat itu ada yang berupa apa? Anak. Baik dia anak laki-laki maupun anak perempuan, itu adalah nikmat dan anugerah gitu ya. Jadi jangan dianggap nikmat itu semata-mata dunia, harta. Anak itu juga apa? Nikmat. Anak itu anugerah. Dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-49 sampai 50, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha. Jadi Allah menciptakan siapa atau apa yang Dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha. Allah menganugerahkan siapa yang dikehendaki anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah menganugerahi siapa yang dikehendaki anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Atau Allah gabungkan keduanya, ada laki ada perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Ada yang Allah jadikan dari siapa yang Dia kehendaki aqimah, artinya belum mendapatkan keturunan. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Nah, kalau kita merujuk jamaah sekalian kepada para nabi dan para rasul, di sini diberikan contoh di antaranya Nabi Lut alaihi salam. Disebutkan beliau itu anak-anaknya perempuan semua.
ya, sehingga disebut dengan Abul Banat. Abul Banat atau ayah dari anak-anak perempuan. Beliau anak-anaknya perempuan ya. Yang kedua, di antara para nabi dan rasul ada yang anaknya laki semua ya. Nabi Ibrahim di antaranya, Nabi Ibrahim alaihissalam ya, beliau pertama menikah ya dengan Sarah. Kemudian qadarullah masih belum mendapatkan. Kemudian setelah itu dengan Hajar. Ya, subhanallah, dari Hajar lahirlah Ismail. Subhanallah, dari situ Sarahnya apa? Ketularan juga sama sekalian, Allah anugerahi apa? Ishak. Ya, subhanallah ya. Jadi dari Hajar lahir Ismail, habis itu Sarah, padahal lama ya belum mendapatkan. Dari situ Sarah mendapatkan Nabi Ishak. Ya, jadi ini dua putra dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian yang berikutnya yaitu dua-duanya ya, ada laki ada perempuan. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau punya anak laki, punya anak perempuan. Ya, jumlahnya semua ada 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Ya, yang 3 laki-laki yaitu diantaranya Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim. Luar biasa ya, laki-laki semua. Tapi meninggal semua. Ya, jadi di satu sisi nikmat Allah uji, misalnya meninggal semua waktu kecil. Kemudian perempuan ya, yang 4 itu perempuan ya, yaitu Fatimah, Ummu Kulthum, Zainab, Ruqayyah. Yang perempuan jamaah sekalian hidup ya sampai dewasa, tapi semuanya meninggal ya sebelum Nabi SAW wafat, kecuali Fatimah menangi ya masa wafatnya Nabi SAW, tapi wafat juga 6 bulan setelahnya ya. Jadi putri-putri beliau itu meninggalnya muda jamaah sekalian, tidak ada yang sampai usia 40 tahun, bahkan tidak ada yang sampai usia 38 tahun putri-putri beliau. Persimpulannya, putra-putri beliau 7, 6 wafat di masa hidup beliau. Ya. Nah, ini kehidupannya para nabi dan rasul yang juga mereka mendapat apa? Ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika wafatnya Ibrahim putra beliau melindang air mata ya. Lalu ya beliau menyatakan innal aina la tadma ya wa innal qalba la yahzan. Sesungguhnya air mata berlinang ya, hati bersedih, dan sesungguhnya kami dengan kepergianmu wahai Ibrahim dalam keadaan bersedih ya, demikian. Kemudian yang keempat Nabi Yahya ya, Nabi Yahya bin Zakaria alaihi salam, beliau belum mendapatkan anugerah anak. Ya, sehingga di sini sama sekalian belum adanya, ini merupakan ujian dari Allah ya, jangan putus asa, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Zakaria alaihi salam ya, beliau terus berdoa sampai akhirnya diberikan keturunan yaitu Nabi Yahya alaihi salam. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, ketika kita mendapatkan ya keturunan ya jamaah sekalian, anak maupun anak ya, laki maupun perempuan, tentunya ini nikmat, anugerah, tapi sekaligus juga apa? Amanah yang Allah berikan kepada orang tuanya untuk mendidik anak-anaknya tersebut kelak supaya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Apa keuntungannya jamaah sekalian? Di antaranya yaitu penyambung amal kita kelak di akhirat. Ya, insyaallah ada hadis yang kita insyaallah sering mendengar ya. Apabila anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3. Satu di antaranya waladun soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Ya, berarti solehnya itu ya mudah-mudahan orang tuanya juga dapat ya. Ya, anaknya wudu, sholat, baca Al-Quran. Ini kalau karena didikan orang tuanya, punya andil orang tuanya sehingga anaknya soleh solihah, fa insyaallah orang tuanya mudah-mudahan juga mendapat apa? Pahalanya tanpa mengurangi pahala anaknya. Sebab orang tuanya punya kontribusi ya, mendidik, mengajarkan, memasukkan ke taman pendidikan Quran, atau diajari sendiri, diajari wudu, sholat dan sebagainya, sampai anak itu faham, dia melakukan ya, atau orang tuanya memerintahkan dia melakukan, berarti orang tuanya punya kontribusi, punya peran ya di dalam kesolihan anaknya. Insya Allah dengan izin Allah ini termasuk amal-amal yang jariyah sifatnya. Ada sebuah riwayat ya, bahwasanya ada orang tua itu yang diangkat derajatnya di surga
Lalu orang tua itu tanya, anna hadza, ya bagaimana aku diangkat derajatku seperti ini, ya melebihi amalnya. Maka disebutkan bistighfarika waladikalaka, ya dengan sebab istighfarnya anakmu untukmu. Ya berarti kan sudah di akhirat anaknya yang banyak mendoakan, ya banyak memohonkan ampun, ya ternyata itu bisa menaikkan derajat orang tuanya. Inilah yang kita harapkan ya sama sekalian, lahirnya generasi Rabbani, generasi yang solih dan solihah. Nah kiat-kiatnya langsung saja. Yang pertama sama sekalian, di antara kiatnya kita ringkaskan, nabda awalan bi islahin nafsi, ya. Hendaknya orang tua itu memulai mensolihkan dirinya terlebih dahulu. Ya, seorang ayah, ya bapak adik berarti menjadi ya suami yang solih, ya, ayah yang solih, ya kemudian istri beliau menjadi istri yang solihah. Supaya apa? Supaya anak-anak beliau mencontoh, ya. Karena melihat orang tuanya solih solihah, insya Allah juga akan menjadi apa? Pribadi yang solih solihah. Ya kan buah itu jatuhnya tidak jauh dari pohonnya. Ya, kalau orang anaknya melihat orang tuanya baca Quran, otomatis apa? Di benak anaknya itu apa? Baca Quran sesuatu yang mulia. Saya kepingin membaca Al-Quran. Ketika melihat orang tuanya sholat, ya orang tuanya ke masjid dan seterusnya, anak tersebut akan melihat. Ketika orang tuanya berkata jujur, berarti anaknya juga merasa apa? Berkata jujur sesuatu yang penting. Dan begitulah, ya mensolihkan diri terlebih dahulu. Ayatnya yaitu dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Qu anfusakum, baru wa ahlikum. Jadi jagalah diri kalian, ya berarti sebagai orang tua, sebagai ayah, kemudian wa ahlikum dan keluarga kalian. Kita dulu kita memelihara dari api neraka, baru kita memelihara keluarga dari api neraka. Nah, ini kiat yang pertama. Yang kedua jemaah sekalian yaitu ikhtiyarul au az-zaujah. Ya, memilih pasangan seorang istri yang solihah. Ya, kalau boleh kita rubah ya bahasanya, selektif di dalam memilih pasangan. Ya, jadi sebelum menikah pilihlah pasangan yang solih solihah. Ya, kalau dia seorang laki-laki pilih seorang wanita yang solihah. Kalau dia seorang wanita pilihlah laki-laki yang solih. Ya, ini ada kisah menarik ya sama sekalian. Ya, di mana suatu saat seorang ulama ya ahli bahasa di masa dahulu yaitu Abul Aswad Ad-Du'ali, ya beliau pernah berkumpul dengan anak-anaknya, lalu beliau menyampaikan begini kepada anak-anaknya, sudah besar-besar anaknya, qad ahsantu ilaikum sigharan wa kibaran wa qabla an tuladu, ya sungguh aku telah berbuat baik kepada kalian wahai anak-anakku ketika kalian masih kecil, ketika kalian sudah besar, dan sebelum kalian lahir. Maka anak-anaknya heran, ya, bagaimana engkau bisa berbuat baik kepada kami padahal kami belum lahir? Maka beliau menjawab, ayah yang bijak tersebut, ikhtartu lakum minal ummahat man la tasubbuna biha. Aku pilih untuk kalian ibu yang kalian tidak mencelanya. Ya, maksudnya sebelum kalian lahir aku sudah mempersiapkan, ketika menikah aku pilih wanita yang solihah, ya sehingga lahirlah kalian. Ya, artinya aku mempersiapkan untuk kalian ibu yang solihah sehingga sampai kalian menjadi soleh dan soleh. Ini perbuatan baikku sebelum kalian lahir. Itu maksudnya beliau ya. Nah, maka di sini cepat sekalian ya peran ya di dalam selektif ya memilih pasangan termasuk kiat untuk mendapatkan keturunan yang solih dan solihah. Ya ayat yang jelas ya, fasolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Ya demikian pula hadis ya, tungkahul mar'ah li arba li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha faghfar bidzatid din taribat yadak, ya pilihlah yang karena agamanya supaya engkau beruntung. Nah, ini kiat yang kedua sahabat sekalian. Kemudian kiat yang ketiga yaitu zikru ismillah indal jima. Ya ini karena masalah hukumnya jadi disampaikan, yaitu ketika seseorang melakukan ya jima ya atau hubungan biologi sama sekalian dengan pasangannya, jangan lupa untuk membaca doa ya, doa yang diajarkan. Ini sangat penting sekali. Doanya insya Allah kita hafal ya, yaitu Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan
dan jauhkanlah syaitan dari apa yang kau rezekikan kepada kami. Artinya kalau nanti dari hal ini insya Allah engkau takdirkan lahirnya suatu saat anak kami, maka jauhkanlah dia dari syaitan. Nah, ini termasuk upaya sama sekalian. Di samping doa ini bermanfaat ya, supaya tidak terlihat oleh jin ya, juga supaya insya Allah anak tersebut terpelihara dari godaan syaitan. Ya, ini sangat baik dibaca setiap kali akan melakukan hal tersebut. Nah, kemudian di antara kiat yang lain ya, jamaah sekalian, yaitu disebutkan juga di sini ada penjelasan ya secara khusus tentang keutamaan mendidik putri-putri dalam Islam. Ya, maksudnya kalau seseorang itu dianugerahi seorang putri jamaah sekalian, atau anaknya putri-putri jamaah sekalian, maka tetap ya bersyukur kepada Allah, tetap pentingkan ya, tetap didik mereka, karena ini keutamaannya luar biasa ya. Jadi tidak hanya laki-laki, anak perempuan pun ya, masya Allah juga memiliki keutamaan yang luar biasa ya. Bukankah para ulama dulu ya banyak yang dididik oleh ibunda mereka ya, sampai ada buku judulnya apa, Ibunda Para Ulama ya, Imam Syafi'i rahimahullah, bagaimana peran ibunya ya. Artinya dengan dianugerahi anak perempuan tersebut, maka insya Allah ini ladang pahala kita untuk meraih ridha Allah dan pahala di sisinya. Nah, baik. Ada hadis ya dalam hal ini di mana Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu thalathu banatin yu'wihinna wa yarhamuhunna wa yakfulhunna wa yuzawwijhunna wajabat lahul jannah albattah." Ya, barang siapa yang punya 3 putri ya, lalu dia mengayomi mereka, memberikan kasih sayang ya, kemudian menyantuni mereka sampai menikahkan mereka, maka wajib atasnya surga. Atas siapa? Atas orang tuanya sekalian yang masya Allah ya berupaya dengan maksimal sampai mendidik anak-anak putrinya tersebut sampai dewasa, sampai dinikahkan, masya Allah. Nah, kemudian di antara kiat yang lain ya jamaah sekalian, ketika ya anak tersebut terlahir ke alam dunia, maka di antara tuntunannya jamaah sekalian dalam agama kita itu ada tuntunan yaitu at-tahnik ya, at-tahnik. Ya, at-tahnik itu apa jamaah sekalian? At-tahnik itu gampangnya adalah ketika bayi sudah lahir, sebelum dia minum ASI, maka kita upayakan yang pertama kali masuk ke mulut sang bayi itu adalah kurma. Ya, kurma. Ya, jadi kita kunyah kurmanya halus sama sekalian, kemudian kita kitarkannya di bagian mulut sang bayi supaya dia merasakan apa? Kurma tadi. Nah, ini termasuk tuntunan dalam Islam, disebut dengan sunnahnya tahnik. Yang melakukan siapa? Ayahnya. Atau bisa juga seseorang yang diamanahi untuk hal tersebut. Ada riwayatnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an bercerita, "Wulida li ghulam," ya, aku dikaruniai seorang anak, lalu aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menamainya Ibrahim, lalu Nabi mentahniknya dengan sebutir kurma, lalu mendoakannya dengan keberkahan. Ya, ini pertama setelah lahir. Berarti sebelum akikah ya, pertama ini ya, waktu lahir. Mudah-mudahan sudah ya, insya Allah ya, alhamdulillah. Ini hukumnya bukan wajib tapi apa? Sunnah. Nah, kata Imam Ibnu Hajar ya rahimahullahu ta'ala, kalau bisa kurma, kalau nggak bisa rutop, kalau nggak bisa sesuatu yang manis ya, seperti madu atau lainnya. Maksudnya itu kalau pas nggak ada kurma boleh rutop, kalau nggak ada boleh sesuatu yang manis seperti madu atau lainnya sebelum minum apa? ASI dari ibunya. Nah, baik, kemudian di antara kiatnya jamaah sekalian yaitu tasmiyatul maulud wal kunya atau ibah, yang memberikan nama yang baik kepada sang anak, memberikan nama yang baik ya. Nabi SAW bersabda, "Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum," ya, kalian akan dipanggil kelak di hari kiamat dengan nama-nama kalian, wa asma'i abaikum, dan nama-nama ayah-ayah kalian, maka perbaguslah nama-nama kalian. Ini hadisnya riwayat Imam Abu Dawud ya jemaah sekalian, juga riwayat Imam Ahmad. Nah, kalau anaknya tersebut jemaah sekalian
laki-laki ya, maka di sini pilihannya banyak ya. Nama yang terbaik Abdullah, ya Abdurrahman, bisa juga dari Asmaul Husna, bisa juga dari nama para nabi, para rasul. Nah, kalau anaknya perempuan, maka bisa mengambil ya di antaranya dari nama-nama yang baik ya. Misalnya dari wanita-wanita penghulu alam ya, seperti Maryam ya, seperti Khadijah radhiyallahu anha, termasuk juga ummahatul mukminin ya, para istri Nabi salawatullah wassalamuhu alaih ya, ada Khadijah ya, ada Aisyah radhiyallahu anha, ada Safiyah dan yang lainnya. Atau nama-nama apapun yang penting bermakna baik, atau nama sahabiyah atau yang lain ya. Ya kebetulan ya putri dari Bapak Adib ini alhamdulillah nama-namanya Masya Allah sangat baik. Yang pertama bernama Maryam ya, yang kedua bernama Hana ya, dan nama-nama Islami dan juga mudah ya untuk memanggilnya, mudah untuk mengingatnya. Nah, ini juga penting sama sekalian. Kalau bisa pilih nama yang maknanya baik, kemudian manggilnya juga mudah ya. Sebab apa sama sekalian? Sebab kalau lidah Indonesia itu kan tidak seperti Arab ya. Maka kita kita pertimbangkan ya, kira-kira nanti kalau anakku ini masuk pondok, masuk sekolah, dipanggil apa sama temannya. Kalau orang tuanya pasti manggil dengan panggilan terbaik ya, tapi nanti kan dia punya teman. Kalau umpama ada pilihan, pilih yang memanggilnya itu apa? Mudah dan mudah diingat. Insyaallah demikian. Nah, ternyata nama itu sama sekalian punya pengaruh ya terhadap jiwa sang anak. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya lil asma ta'tsiran fil musammayat. Ya, nama itu bisa memberikan pengaruh kepada apa yang dinamakan. Ya, nanti anak itu sampai besarnya akan berpikir, oh aku dinamakan orang tuaku demikian. Oh mungkin maksudnya supaya aku menjadi demikian. Oh mungkin aku supaya menjadi seperti Ibunda Maryam. Oh maksudnya Hana itu demikian. Nah, ini terinspirasi anak tersebut sampai besarnya, bahkan sampai di akhirat nanti. Ya, jemaah sekalian. Jadi nama ini termasuk hal yang perlu dipertimbangkannya dengan baik, dengan matang, karena kalau sudah dinamakan ya sudah itu namanya jemaah sekalian. Ya, dari pilih nama yang Islami demikian. Baik. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian akikah ya. Akikah ini termasuk juga sunnah yang ditekankan ya dalam agama kita, yaitu dilakukan penyembelihan hewan ya jemaah sekalian, dalam hal ini yaitu kambing di hari ke-7 atau setelahnya. Nah, kalau anaknya laki-laki kambingnya 2, kalau anak perempuan kambingnya 1 ya gitu ya. Jadi kalau perempuan 1, kalau 2 untuk laki-laki. Nabi SAW bersabda, kullu hulamin rahinatun biaqiqatihi ya, setiap anak itu tergadaikan ya dengan akikahnya. Tudbahu anhu yauma sabihi, disembelih untuknya di hari ke-7-nya. Hari ke-7 dari kelahiran. Nah, maka di sini dilakukannya di hari ke-7. Kalau memungkinkan, kalau belum memungkinkan karena satu dan lain hal, boleh di hari-hari setelahnya. Ya, ada yang mengatakan kelipatannya dan seterusnya, cuman kesimpulannya kapanpun yang mudah maka dilakukan. 1 kali dalam seumur hidupnya teman sekalian. Ya, kebetulan adik Hana ini sekarang berusia berapa? 40 hari ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ini termasuk pelaksanaan akikah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk diantara kiatnya jamaah sekalian untuk mencetak ya generasi Rabbani, yaitu anak itu perlu mendapatkan rodoah. Ya, rodoah itu jamaah sekalian yaitu seorang anak diupayakan untuk mendapatkan ASI dari ibundanya. Ya, ASI ini jamaah sekalian di usia pertama dan kedua, ya 2 tahun. Ya, ternyata Al-Quran sudah menjelaskan hal ini. Dalam Al-Baqarah 233 Allah berfirman, billahi minasyaitonirrajim, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain ya. Dan para ibu memberikan ASI kepada anak-anaknya 2 tahun yang sempurna. Nah, jadi kalau nggak ada halangan, lancar sama sekalian, maka diberikan hal tersebut. Kalau bisa sampai 2 tahun, maka ini luar biasa manfaatnya.
sangat banyak sekali. Apa di antaranya? Yaitu at-tiflu yastash'ir hananal ya. Jadi anak itu, bayi tersebut merasakan hananal ya, kasih sayang dari ibunya. Ya, di saat memberikan ASI tersebut, yaitu nyambung ya, kasih sayang kepada anaknya tersebut athna ar-radha'ah, ketika memberikan ASI tersebut, dan ini dibutuhkan oleh anak tadi. Kemudian juga bahwasanya dengan memberikan ASI tadi teman sekalian juga bermanfaat untuk ibunya ya, disebutkan bisa memberikan manfaat untuk rahimnya setelah masa persalinan, juga memberikan manfaat untuk jihazal hadmi ya, bagian pencernaan ya dari ibundanya tersebut, insya Allah dapat manfaat dengan dia memberikan ASI, dan manfaat-manfaat lainnya. Dan ini adalah sesuatu yang tidak tergantikan ya sama sekalian, yaitu ASI kalau seumpama lancar maka diberikan sampai 2 tahun. Nah, kiat yang berikutnya didoakan ya, mendoakan untuk sang anak. Kita berusaha mengarahkan, mendidik dan seterusnya, jangan lupa mendoakan ya sang anak ya. Di antara doanya apa sama sekalian? Di antaranya dalam Al-Furqan ya 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami min azwajina ya, dari para istri kami, wa dzurriyyatina, keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, sesuatu yang menjadi penyejuk mata bagi kami. Ya, ini luar biasa ya. Kan kita sebagai laki-laki kepala rumah tangga itu kan setengah hari di luar rumah ya. Jadi capek, lelah, itu pulang ketemu seorang istri yang solihah, ketemu anak-anak yang masya Allah lucu-lucu, kemudian solih-solih masya Allah. Kira-kira ini apa? Sangat-sangat ya luar biasa menjadi penyejuk mata teman sekalian. Insya Allah capek di luar hilang semua dengan melihat apa? Keluarganya, istri dan anak-anaknya. Masya Allah. Ya, ya bahkan ada seorang ulama itu yang mengatakan kalau kamu tidak bahagia di luar rumah, tapi di dalam rumah bahagia, kamu akan bahagia. Tapi kalau kamu di luar rumah bahagia, di dalam rumah nggak bahagia, kamu nggak bahagia. Saya ulangi ya, kalau kamu di luar rumah bahagia, di dalam rumah nggak bahagia, kamu nggak bahagia. Tapi kalau kamu di luar rumah nggak bahagia, di dalam rumah bahagia, kamu bahagia. Ya, artinya rumah ini ya, tempat ini sekali bernaung kita, ketemu keluarga ya, darah daging kita, pasangan kita, masya Allah ya. Tentunya kita harapkan dua-duanya ya, di luar kita kepingin bahagia, di dalam juga seperti itu ya. Tapi jangan sampai di dalam rumah tidak mendapatkan hal tadi. Ya, kalau umpama belum didapatkan, ya dicari sebabnya teman sekalian ya. Karena intisari ya daripada rumah tangga itu kita kepingin ya mendapatkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Nah, doa yang lain teman sekalian yaitu doa Nabi Ibrahim alaihissalam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya, ya Rob, jauhkanlah hamba dan anak keturunan hamba dari penyembahan kepada berhala. Ini yang berdoa siapa? Nabi dan Rasul, bapak tauhid ya, bapak ketauhidan. Masih berdoa anaknya supaya tidak menyembah berhala. Ya, paham ya sekalian? Padahal seorang Nabi dan Rasul, jauhkanlah hamba dan anak keturunan hamba dari penyembahan kepada berhala. Artinya kita kuatkan ya tauhidnya, kita jauhkannya dari segala macam bentuk kesyirikan, sebagaimana nasihat ya Luqman Al-Hakim kepada putranya ya, supaya tidak melakukan apa? Kesyirikan. Nah, ini kita masih di usia-usia awal ya. Termasuk juga doa yang baik sekali surat Ibrahim 40, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya Rabb jadikanlah hamba orang yang menunaikan, mendirikan sholat juga dari keturunan hamba. Doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ya Rabb anugerahkanlah kepada hamba yaitu keturunan yang baik. Ya, dan doa-doa yang lain boleh berbahasa Indonesia atau bahasa kita, tujuannya memohon kepada Allah dimudahkan mendapatkan keturunan yang soleh-solehah. Kiat yang ke-12 sahabat sekalian yaitu di usia anak-anak, ta'limut tifli kalimat tauhid ya. Kalau anak itu sudah tambah umurnya ya, usia 3, 4, 5, ini ajarkan anak kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, ini ada riwayat ya bahwasannya Nabi SAW bersabda, iftahu ala sibyanikum awwala kalimah, ya bukalah untuk anak-anak kalian kalimat pertama la ilaha illallah, dan talkinkanlah
ketika akan wafat, ya suatu saat nanti dia akan wafat, talkinkanlah, bimbinglah dengan mengucap kalimat la ilaha illallah. Ini hadisnya riwayat Imam Al-Baihaqi, ya, kemudian juga Imam As-Suyuti, ya jamaah sekalian, dan Ibnu Iraq, ya, fi Tanzihi Asy-Syariah, dinisbahkan kepada Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Riwayat sahabat bahwasanya Ummu Sulaim, ya, biasa mendrill, ya, anaknya itu, yaitu Anas, dengan apa? Mengucap begini ibunya. Katakanlah la ilaha illallah, katakanlah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, meskipun dia belum di usia yang memahami sama sekali, tapi kalimat yang berulang itu meresap. Ya, walaupun anak kita mungkin belum masuk, ya, belum masuk level pertama dari pendidikan, ya. Jadi tidak apa-apa, sering diulang itu akan meresap dalam hatinya. Nah, coba anak-anak sekarang kalau kita perhatikan, di antara yang mereka ucapkan itu dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton sama sekalian. Maka di sini orang tua jangan sampai keduluan, jangan sampai anaknya kena pengaruh yang nggak baik, maka di rumah dikuatkan, ya, tauhidnya, imannya. Sering diucapkan kalimat-kalimat yang berisi kebaikan, kebenaran, supaya anaknya tersebut meresap dalam hatinya dan dia lama-lama bisa meniru, lama-lama difahamkan kepadanya maknanya. Wa yanbaghi tikraruha amamahu wa bi khasatin al-um wa hiya tulaibuh, ya, disarankan ibunya. Kenapa kok ibu? Karena waktu terbanyak di rumah itu kan ibu, ya. Seorang suami disuruh keluar, ya, mencari rezeki, mencari nafkah, ya, lebih banyak di rumah. Maka seorang ibu ketika dia bermain, ya, bercanda dengan anaknya tersebut, nah, tetap sesekali diulang-ulangi kalimat tauhid tadi, 2 kalimat syahadat dan semisalnya. Kemudian diajarkan kepada sang anak, ya, bahwasanya Allah itu wahid, maha tunggal, tidak bersyarikat. Dialah sang maha pencipta, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengawasi, dan seterusnya. Nah, dengan bahasa orang tua, ya. Ya, misalnya bahasa orang tua, wahai anakku, ya, Tuhan kita, Tuhan yang maha berkuasa, Dia yang menciptakan langit, bumi, ya, dengan bahasa seorang ibu yang mudah dipahami sang anak tadi. Ini insya Allah termasuk penanaman nilai-nilai tauhid dan iman pada hati sang anak. Diajarkan juga tawakal, ya, tawakal kepada Allah, ya, misalnya ketika keluar rumah, ya, membaca doa, zikir yang berisi tawakal, ya, ketika diuji dengan sakit misalnya diajarkan tawakal kepada Allah, ya. Kemudian juga diajarkan jemaah sekalian, yaitu mengulang-ulangi kalimat man rabbuka, siapa Tuhanmu? Tuhanku adalah Allah. Man nabiyuka, ma dinuka, seperti itu. Ini sangat baik. Termasuk juga untuk mencetak generasi rabbani, yaitu yu'allim hubbas sahabah, diajarkan kepada sang anak cinta sahabat, ya, cinta sahabat. Ya, dengan bahasa kita jemaah sekalian. Ya, meskipun anak itu masih usia dini, ya. Ya, cerita misalnya kisah-kisah kebenaran para nabi, para rasul, kisah misalnya para khulafa rasyidin, kisah sahabat, yang ini, ya, dengan penyampaian yang menarik dan benar isinya, maka ini sangat-sangat membekas, ya, pada hati sang anak. Kisah-kisah orang-orang soleh, ya. Termasuk juga jemaah sekalian, kalau bisa anak itu diajarkan untuk hafal, ya, 4 surat. Yang pertama Fatihah, ya, sarannya di sini. Yang kedua Al-Ikhlas, yang ketiga Al-Falaq, yang keempat An-Nas. Ya, meskipun dia belum bisa baca Quran, tidak apa-apa, karena hafalan itu mendahului teman sekalian. Ya, sambil dia nanti pelan-pelan berusaha dilatih baca Quran. 4 surat tadi, ya. Ya, kenapa? Karena tahap awal, ya, supaya nanti dia akan berlanjut kepada surah-surah berikutnya. Kiat yang ke-13 yaitu membiasakan, ya, kepada sang anak adab-adab Islami, akhlak-akhlak yang baik, teman sekalian. Meskipun anak itu masih dini, usia dini, belum mencapai usia mumayyiz, sudah diajarkan. Ya, apa diantaranya? Dicontohkan di sini, diajarkan adab-adab makan. Nah, ini sederhana tapi penting, teman sekalian. Umpama makan dengan berdoa terlebih dahulu, makan dengan tangan kanan. Ya, misalnya membaca doa setelah makan. Kemudian syukur-syukur bisa makan bareng sekalian. Nah, ini barangkali zaman sekarang itu nggak seperti dulu, ya. Kalau dulu makan itu ya mesti bareng, ya, satu keluarga. Jadi momen yang sangat luar biasa. Kalau bisa makan bareng, maka di situ anak akan tahu, ya, adab.
ya, akan mendahulukan orang tuanya nyampaikan ayo kita berdoa sebelum makan, ya, menyampaikan ya. Kalau bisa berkumpul, nah, ini sangat bagus sekali. Ya, umpama kita sebagai suami nggak bisa 3 kali makan di rumah nggak apa-apa, anggap saja 1 kali di rumah atau 2 kali. Kalau bisa berkumpul ya, jangan sampai berpisah-pisah. Mungkin yang berpisah-pisah itu yang satu di kamar sana, satu di kamar sana. Nah, ini khawatirnya nggak barokah. Ya, coba hadis-hadisnya di Riyadhus Shalihin ini, keutamaan makan apa bareng ya, berkumpul ini luar biasa. Ya, kemudian juga mengambil ya dengan tangan kanan, menerima dengan tangan kanan, memberi tangan kanan, ya, memuji Allah saat bersin dan seterusnya. Mengucap salam ya ketika masuk rumah. Diajarkan kepada sang anak yaitu apa jamaah sekalian, hal-hal yang baik dan menjauhkannya dari hal yang buruk seperti apa? Al-kadzib. Al-kadzib itu apa? Kebohongan, ya, dusta, ya, berkata yang nggak baik. Apalagi zaman sekarang ya, saya sering mendengar ya, ini perkataan yang nggak baik sangat disayangkan ya dari anak-anak generasi muda ini, ya, sangat disayangkan sekali. Ya, saya pernah satu momen itu pernah sama anak-anak saya main menemani mereka ya, main futsal gitu atau main bola. Lalu saya dengar ya dari ucapan anak-anak tanggung ya, itu ucapan yang kurang baik sama sekalian. Lalu saya panggil mereka, ayo bilangnya yang baik-baik, kalau nanti ngomongin nggak baik nanti dicatat oleh malaikat dan seterusnya. Masya Allah, setelah itu langsung mereka setiap gerakan bola itu astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, seperti itu. Artinya apa sama sekalian? Artinya anak itu sebetulnya nerima, ya, nerima sama sekalian kalau kita nasihati dengan cara yang baik ya, kita tidak menghakimi dengan cara yang baik, itu insya Allah mudah menerima. Maka ajarkan ya kepada anak-anak kita akhlak dan adab-adab yang mulia semenjak usia dini jemaah sekalian. Ini diantara kiatnya. Kemudian menjauhkan ya dari anak-anak apa-apa yang haram, ya, mengajarkan kepada mereka muru'ah, mengajarkan rasa malu, ya, kemudian membiasakan ya mereka menutup auratnya meskipun semenjak usia dini, ya, supaya ketika besarnya mereka terbiasa. Adab yang ke-14 atau kiat yang ke-14 jamaah sekalian, mulatafatuhu wa muda'abatuhu. Kalau bisa anak itu sering diajak diberikan kasih sayang dan diajak bermain. Bermain muda'abah. Anak-anak itu usia bermain ya. Maksudnya itu orang tua jangan sampai kaku ya dengan anaknya, jangan sampai bersikap bagaimana, jangan dekat ya dengan anak, karena anak itu butuh sentuhan batin ya, batin nggak apa-apa bercanda. Nabi SAW itu dekat sekali sama Hasan wal Husain, meskipun beliau ya seperti panglima di medan perang ketika khutbah, tapi beliau tidak merasa segan untuk menggendong ya Hasan wal Husain ya, ketika beliau khutbah bahkan beliau turun menggendong Hasan Husain, ketika beliau sujud di atas Hasan Husain beliau membiarkan. Ya, ini menunjukkan ya bagaimana kedekatan beliau dengan cucu beliau ya, shalawatullah wassalamuhu alaihi. Kita sebagai ayah ya, di luar kita lelah bekerja dan seterusnya, di rumah ketemu anak kita jangan disia-siakan ya, untuk sebentar saja sekalian bercengkrama, guyon dengan mereka, ini sangat-sangat baik sekali. Ya, sebab anak itu kan menunggu berjam-jam ya. Kalau anggap saja bekerja 8 jam, mereka menunggu 8 jam di rumah. Ketika kita datang, sisihkan sejenak ya kecapean kita untuk kita bercanda ya dengan anak-anak kita, bercengkrama dengan pasangan kita, ini sangat dianjurkan sekali. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara kiat yang lain yaitu tathhirul bait min alatil lahwi wat tarb, ya, mensucikan atau membersihkan rumah dari hal-hal yang sifatnya kemungkaran. Ya, dari hal-hal yang sifatnya kemungkaran jemaah sekalian, maka ini termasuk hal yang penting untuk mencetak generasi yang solih dan solihah. Segala hal yang bisa mengarah kepada kefasikan, kepada perbuatan dosa, ya, hilangkan dari rumah, supaya rumah itu nanti mumpung masih anak-anak, ya, masih anak-anak jemaah sekalian, tumbuhnya nanti di atas kebaikan, ya, sehingga anak itu insya Allah lebih terinspirasi dari orang tuanya, jauh dari pengaruh-pengaruh yang negatif. Nah, kemudian jemaah sekalian, kiat yang terakhir yaitu tahsinul bait bil Quran wal adhkar was shalah fihi, ya, membentengi rumah ya dengan Quran, dengan zikir, dengan sholat, ini juga sangat penting.
Ya, jadi orang tua, anak sama sekalian ini kalau bisa syukur-syukur bisa darusan di rumah. Nah, bagus sekali. Orang tua darusan dengan anaknya sama sekalian. Anggap saja seminggu umpama 2-3 kali, luar biasa ya. Syukur-syukur setiap hari ya, murojaah masya Allah. Ya, baca Quran ya, yang satu menyemak, satu membaca, luar biasa. Ya, atau disetelkan juga murotal, ini juga bagus sekali sekalian ya. Anak itu akan mendengar. Zikir-zikir dibiasakan ya supaya rumahnya hidup, rumahnya sakinah. Kemudian banyak sholat ya, maksudnya sholat di sini kalau untuk laki-laki ya sholat sunnah ya, seperti sholat tahajud ya, sholat duha, sangat baik sekali, termasuk di antara kiatnya. Nah, baik, itu tadi usia lahir sampai 7 ya, kita tambahkan sedikit usia 7 sampai 14 ya, ini yang terakhir sebagai mencetak generasi Rabbani. Apa yang dikuatkan pada anak-anak kita usia 7 sampai 14? Yang pertama, untuk usia 7 atau mumayyiz itu adalah sholat jamaah sekalian. Nabi SAW bersabda, muru abna'akum bis-sholah wa hum abna' sab' sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika berusia 7 tahun ya. Belum balik tapi sudah diperintah. Kalau diperintah ya berarti diajarkan ya. Ajarkan ya cara wudu, sholat ya, meskipun tidak dengan dalil-dalilnya ya, jelaskan dengan gamblang ya, dengan langsung ya prakteknya supaya dia mudah memahami. Ya nanti seiring waktu kita ajarkan ya tentang dalilnya dan seterusnya supaya anak bisa menangkap ya bagaimana wudu dan sholat yang benar sambil dipraktekkan. Insya Allah wudunya anak kita, sholatnya anak kita, orang tuanya insya Allah ikut mendapat pahalanya. Yang kedua, mengajarkannya Al-Quranul Karim ya, mumpung masih anak-anak. Sebab kalau sudah besar nanti lidahnya susah mas kalian. Kalau masih anak itu lidahnya mudah. Ya, ajarkan Al-Quranul Karim ya. Dan Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah ya, sebaik-baik kalian orang yang mengajarkan Al-Quran. Saya ulangi, orang yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan dia mengajarkannya. Ya, para salaf terdahulu mereka ya memfokuskan anak-anaknya terhadap Quran ya sebelum usia 10 tahun. Ya, diajarkan, kemudian kalau bisa ya ditahfidkan ya hafalan-hafalan dari Quran tersebut, mumpung masih kecil, hafalannya masih jernih, masih kuat ya Mas sekalian. Yang ketiga, mendidik anak untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diajarkan ya supaya kita wahai anakku, kita hendaknya menjadi hamba yang taat kepada Allah supaya abi, umi dan juga ya ananda bisa masuk surga bersama-sama ya, disampaikan ya seperti itu ya jemaah sekalian. Kita hendaknya taat kepada Allah, taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk juga jemaah sekalian yang keempat, tarbiyatuhum, yang mendidik mereka untuk cinta kepada para ulama wa wulatil amr ya, cinta kepada para ulama dan pemimpin kaum muslimin. Ini juga sangat baik ya. Saya masih ingat dulu waktu kecil jemaah sekalian ya, belum ada HP dan yang lainnya. Itu masya Allah ada kitab tentang kisah para nabi, para rasul. Itu waktu kecil suka sekali baca ya, belum ada pengaruh lain ya. Jadi anak itu suka jemaah sekalian. Itu kalau bisa kita sampaikan ya, kisah-kisah para nabi, para rasul, para ulama, para sahabat. Ini sangat-sangat membekas supaya menjadi uswatun hasanah, suri tauladan terbaik. Nah, yang terakhir jemaah sekalian di antara kiatnya yaitu ikhtiyarul madrasah ya. Jadi ketika anak itu sudah menginjak usia masuk pendidikan, maka selektif di dalam memilih tempat belajarnya, tempat di mana dia belajar ya, tempat ngajinya, tempat di mana dia belajar dipilih ya dengan selektif karena sangat berpengaruh. Karena sekarang jadi dua ya, kalau dulu orang tua saja, sekarang ada orang tua, ada guru. Nah, berarti kita memilih guru di sekolah yang tepat ya untuk anak-anak kita. Ini sangat baik ya, berpengaruh di usia 7 ya sampai 14 ya. Termasuk juga yang keenam, ikhtiyarus shodiq, memilihkan untuk teman ya. Teman itu pengaruhnya besar ya. Kalau salah milih teman ya, khawatirnya apa yang dididik oleh orang tuanya kalah ya sama temannya. Maka mumpung masih anak-anak, pilihkan teman yang solih. Kalau dia wanita ya teman yang solihah. Masya Allah, dulu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha juga punya teman-teman ya, teman-teman sekalian sesama usianya ya. Dan Nabi SAW beliau tidak melarang ya istri beliau tersebut yang masih ya usia ya belia ya, Aisyah radhiyallahu anha juga punya teman-teman.
Ya. Ini sama sekalian beberapa hal yang bisa kita petik dari kitab ini, Tarbiyatul Aulad fi Dawil Kitab was Sunnah. Mudah-mudahan ya kita dimudahkan ya di dalam mendidik anak-anak kita sama sekalian untuk menjadi generasi yang rabbani, generasi yang solihah. Meskipun saya yakin ya tantangannya berat ya di masa sekarang, namun kita tidak berputus asa, tetap kita doakan, kita upayakan dan selipkan ya doa-doa kita untuk kebaikan anak-anak kita, karena doa-doa orang tua itu, solihnya orang tua sangat berpengaruh. Wa kana abuhuma solihah, ya, adalah ayah dari dua anak yatim itu solih ya, jadi solihnya orang tua itu sangat-sangat berpengaruh terhadap apa anaknya ya. Maka di sini sangat penting ya apa doa di samping ikhtiar kita semaksimal mungkin. Wallahu taala alam bisawab. Ya, kiranya demikian ya. Pada akhirnya mudah-mudahan kita doakan Bapak Adib dan sekeluarga diberikan kebaikan, keberkahan, dan kita ucapkan doa yang baik ya atas kelahiran putri beliau, semoga menjadi putri-putri yang solihah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.